Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan sesi pertama hari ini ditutup melemah dan tetap bertahan di bawah level psikologis 7.000. Apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia? Kita bergabung bersama dengan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, perdagangan sesi pertama indeks turun dan kelihatannya masih terus bertahan di bawah 7.000. Apakah memang masih tetap tertekan koreksi saham Telkom dan GoTo atau ada yang lain menjadi alasannya? Mercy. Ya betul sekali Leo, siang hari ini indeks harga saham gabungan masih bergerak melemah lebih dari 1% karena tekanan saham GoTo, Gojek Tokopedia dan saham Telkom Indonesia yang juga menjadi top losers atau turun paling dalam di indeks LQ45 hari ini. Pelemahan pada indeks harga saham gabungan sudah mencapai 1,39% ke level 6.889 dengan nilai transaksi sebesar 7,6 triliun maksud kami. 7,6 triliun maksud kami Leo. Dan kalau kami lihat memang ini terjadi penurunan yang cukup tajam pada indeks LQ45 sampai 2% terutama disebabkan oleh saham GoTo, Gojek Tokopedia, PT Telkom Indonesia dan juga Semen Indonesia yang turun paling dalam hari ini. Sementara itu Leo, tadi juga kami bertanya kepada sejumlah analis yang mengatakan bahwa salah satu penyebab saham Telkom hari ini mengalami pelemahan adalah Telkom yang merupakan salah satu investor dari GoTo atau Gojek Tokopedia, dan pada kuartal 3 tahun 2022 kemarin Telkom ini mencatatkan kerugian sebesar 3,06 triliun yang dicatat sebagai kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian, sehingga ini menjadi salah satu penyebab pelemahan pada indeks harga saham gabungan. Sementara top gainers Leo dan pemirsa hari ini adalah saham Bukalapak, Bank Jago dan juga Chandra Asri Petrochemical dari indeks LQ45, dan memang hampir semua sektor saham bergerak melemah. Pelemahannya juga cukup tajam 1-2%, sementara hanya saham sektor energi yang masih menguat 0,9% karena penguatan harga saham batu bara 2,4% di pasar internasional ke level $400 Amerika Serikat per metrik ton. Sementara indeks utama kawasan Asia, Leo dan pemirsa, ini pergerakannya juga mayoritas melemah. Indeks Nikkei Jepang masih menguat tipis 0,3%, sementara indeks Hang Seng Hong Kong pelemahannya masih 1,14%. Dan indeks RTM Singapura turun 0,4% karena kekhawatiran bahwa The Fed bisa kembali agresif di bulan Desember 2022 karena berbagai upaya dan kebijakan yang sudah dilakukan ini belum mampu mengerem aktivitas ekonomi di Amerika Serikat, terlihat dari kinerja manufaktur dan juga kinerja dari sektor jasa di Amerika Serikat yang masih ekspansif, dan di sektor jasa sendiri ini terjadi ekspansi. ISM Services PMI ini semakin tinggi dari angka 54,4 di bulan Oktober menjadi 56,5 di bulan November 2022. Sementara serapan tenaga kerja di Amerika Serikat juga masih cukup tinggi, yaitu 263.000 serapan tenaga kerja dari prediksi sebelumnya yaitu 200.000 serapan tenaga kerja. Dan pelaku pasar ini khawatir bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lebih dari 4,6% di akhir tahun 2022 maupun di awal tahun 2023 atau lebih tinggi dari proyeksi awal, sehingga ini membawa kekhawatiran tingginya posisi bunga dapat membuat ekonomi Amerika Serikat kembali jatuh ke jurang resesi. Dan hal inilah yang menjadi perhatian pelaku pasar pada perdagangan hari ini. Selain sentimen domestik yang diberatkan oleh saham GoTo, Gojek Tokopedia, namun juga ada kekhawatiran terkait dengan kenaikan suku bunga The Fed yang lebih agresif di bulan Desember dan di awal tahun 2023 nanti. Pelaku pasar juga masih akan menunggu seberapa lama The Fed akan menahan posisi suku bunga tinggi untuk dapat menurunkan inflasi dari posisi Oktober di 7,7% menjadi sesuai dengan target dari The Fed yaitu di 2%. Sementara untuk range pergerakan indeks ini akan berada dalam rentang yang cukup lebar antara 6.800 sampai 7.100. Leo. Mercy, saya lihat juga nilai tukar rupiah melemah pada siang ini. Apakah benar demikian? Apa penyebabnya, Mercy?
Ya betul sekali Leo dan pemirsa, karena pelaku pasar kembali khawatir The Fed bisa menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi, maka dolar Amerika Serikat mengalami penguatan terhadap mata uang utama dunia. Dolar indeks kembali menguat 0,05% ke level 105 atau lebih tinggi dari posisi kemarin di level 104. Dan posisi nilai tukar rupiah pun melemah 0,79% ke posisi 15.584 rupiah per dolar. Sementara harga emas COMEX naik 0,2%, seharga 1.784 dolar per troy ounce, dan harga emas antam dalam negeri melemah 1,5%, seharga 984.000 rupiah per gram. Sementara itu harga minyak mentah dunia tidak banyak mengalami perubahan jika dibandingkan pagi tadi. Leo masih menguat, WTI naik 0,46%, seharga 77 dolar per barel, dan minyak jenis Brent juga menguat 0,58%, seharga 83 dolar Amerika Serikat per barel. Kita akan terus pantau, Leo, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah, dan juga harga komoditas sampai penutupan perdagangan nanti. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.